ada beras, Iya. ada air, Heeh. ada Indomie. Saya pokoknya bagian ngedrop logistik waktu itu, logistik terakhir. Oh, untuk dibawa ke Iya, untuk dibawa naik ke base camp kegiatan. Terus naik nih jam 10 nih bersama instruktur Ah. tim SAR ini berdua. Udah gitu gimana cerita terusnya nih Mas Andi? Aduh, jadi merinding ini. Jangan dong, baru boleh gitu udah. Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Perkenalkan saya Citra Nurdian. Ikuti kisah-kisah narasumber dengan saya. Kamu takut? Apalagi saya. Halo Mas Andi, gimana kabarnya? Baik, teh sehat. Alhamdulillah nih, terima kasih sebelumnya Mas Andi sudah mau hadir di Batok Kinyamis. Kemarin saya sudah dengar ceritanya bahwa Mas Andi kan juga pernah hilang ya di Iya. Gunung Merbabu. Nah, kita belum dengar penjelasan cerita Mas Andi secara detail bagaimana bisa hilang, terus itu lagi dalam rangka apa Mas Andi naik ke Merbabu. Nah, untuk sebelumnya Mas Andi tuh naik ke Merbabu itu tahun berapa? Itu tahun 2014. 2014. Akhir Oktober. Masih sekolah? Sudah lulus SMA waktu itu. Oh, lulus Iya, SMA. lulus SMA. Nah, itu dalam rangka apa tuh Mas Andi tuh? Itu sebenarnya dalam rangka waktu itu karena saya bergerak di sebuah organisasi. Iya. Dan waktu ada diklat pecinta alam, istilahnya organisasi pecinta alam. Oh, anak PA ya, pecinta alam. Iya, anak Itu di PA. kampus? di organisasi. Organisasi, Ya, tapi bukan masuk. bukan dalam kampus, bukan di kampus. Ya itu kita lakukan, kebetulan waktu itu ketua panitianya saya. Oh, Ya, jadi ketua panitianya saya, anak-anak semua kru segala macam sudah naik semua, naik ke base camp untuk diklat. Mm-mm. Saya bagian paling akhir karena saya harus closing di tempat yang awal pembukaan itu, saya bersih-bersih segala macam. Malamnya saya baru naik. Karena Mas Andi sebagai penanggung jawab semua. Iya, penanggung jawab. Makanya yang lain Sudah naik. Itu dalam acara untuk diklat. Diklat, bisa dibilang diklat SAR, tapi bukan diklat SAR ya, tapi untuk pecinta alamnya. Oh, untuk pecinta Iya. alamnya. Terus berarti Mas Andi naik ke atas itu? Iya, naik ke atas. Itu jam 10, jam 11 malam. Jam 10, 11 malam. Iya. Sendiri? Berdua itu sama instruktur juga, instruktur senior. Oh, Iya. iya. Tapi itu instruktur itu memang dari tim SAR. Oh, langsung dari tim Langsung SAR-nya. dari tim SAR, ya. Iya. Dan itu pun tim SAR senior juga. Oh, Iya. untuk mendampingi memang. Iya, untuk mendampingi kita. Terus sudah gitu Mas Andi berangkat nih ke atas. Iya, berangkat. Bawa perbekalan. Tugas saya itu perbekalan bawa tabung gas 3 kilo, saya taruh di carrier yang 70 liter, gede itu. 3 kilo itu kan Nah, berat. berat. Habis ini ada beras, Iya. ada air, Heeh. ada Indomie. Saya pokoknya bagian ngedrop logistik waktu itu, logistik terakhir. Oh, untuk dibawa ke Iya, untuk dibawa naik ke base camp kegiatan. Terus naik nih jam 10 nih bersama instruktur tim SAR ini berdua. Udah gitu gimana cerita terusnya nih Mas Andi? Aduh, jadi merinding ini. Jangan dong, baru boleh gitu udah. Jadi jam 10, Iya. jam 10 kita naik karena perjalanan kebetulan saya dari kotanya, dari kota menuju ke base camp gunungnya itu mungkin setengah jam sampai 40 menit. Situ kita istirahat, biasa ngopi-ngopi, baru kita naik menuju ke rute yang dituju atau ke kegiatannya, tempat kegiatan gitu. Itu kegiatannya itu posisinya kan kalau di itu kan ada pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Itu belum sampai ke pos, itu Oh, baru belum. jalan 500, harusnya jalan 500 meter, nanti ada kayak seperti
tempat buat campingnya, Lapangan ada terbuka lapangan gitu. terbuka. Oh, berarti belum Gitu. tinggi banget belum ya? belum tinggi banget harusnya. Iya. Terus itu Nah, kita jalan sesuai jalur, tapi orang-orang yang kita di situ yang kegiatan kita kontak nggak bisa, kita pakai HT itu, kita call pakai HT nggak bisa, kita kode pakai handphone pun nggak bisa, segala macam. Nah, kita pakai feeling aja jalan. Ayo, oh nih jalannya ke sini nih, gitu aja. oh berarti selama perjalanan menuju ke lokasi base camp acara itu tidak bisa dihubungin tuh yang di sana Nggak sama bisa. sekali? Padahal itu jaraknya itu sudah saya pastikan nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo dari titik, dan itu pun biasanya masih bisa pakai HT. Iya, soalnya kita sudah melakukan survei juga sebelumnya, itu bisa pakai HT. Iya. Tapi mungkin Allahu alam ya dari base camp, karena di situ ada kru yang nunggu di base camp juga. Saya tanya, ini jalurnya yang mana yang paling cepat, yang paling bagus ke tempat kegiatannya yang mana? Oh ini lurus, nanti nggak jauh ada tandanya nanti belok kanan gitu. Nggak sampai naik ya, nanti ada belokan ke kanan, lurus aja di situ nanti ada api unggun itu malam. Lurus, jalan lurus, kok nggak ada tandanya, lurus lagi, oh mungkin naik, Iya. lurus lagi, kok 1 jam sampai jam 12 malam waktu itu, Oh. kok naik lagi, kok makin naik, kok sampai ke masuk ke hutan-hutan itu udah bukan jalur. Itu bukan jalur pendakian yang saya lalui, itu sudah bukan jalur pendakian. Iya. Tapi saya sama pendamping saya itu, tim SAR itu, ini jalurnya itu ini seperti itu. Oh iya Pak, tapi jalurnya tuh yang dilalui itu terus. Bisa ketahuan itu jalannya itu terus itu dari Jadi yang pertama itu karena saya merasa capek, merasa lelah, saya minta istirahat mungkin 5 menit, makan snack. Biasa kalau naik gunung kan snack coklat atau apa itu kan buat nambah tenaga. Saya buang sampah di situ. Snack coklat kan bungkus baru sama ada botol bekas botol minuman kecil itu, saya taruh di situ, ketinggalan jatuh gitu kan. Nah, saya naik, ketemu lagi itu bungkus, loh ini kok yang tadi Pak, kamu itu jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Itu sudah saya ambil, saya ambil, saya taruh plastik dengan keyakinan saya penuh itu. Serius, itu sudah saya ambil, saya taruh plastik. Oh iya Pak, karena kita kan pecinta alam. Iya. Gitu, harapannya memang memberikan contoh gitu lah. Iya. Itu sudah saya packing plastiknya, itu kita jalan naik terus. Naik. Kok nggak ketemu. Kita coba kode HT apa segala macam, nggak ketemu. Naik terus, naik. Ketemu lagi itu, ketemu sampah lagi itu, ketemu lagi itu. Itu yang kedua kalinya. Itu yang bikin saya heran. Tapi saya cari, karena mungkin saya capek, capek. Aku pikir, lupa gitu. Lupa. Jadi saya ambil, saya masukin lagi ke tas samping itu. Mengulang kejadian. Iya, mengulang kejadian. Saya taruh di sini. Ayo Pak, jalan Pak. Kamu itu capek, masih segini aja. Ayo naik lagi. Saya disemangatin kan. Iya. Capek, naik lagi. Tahu-tahu itu sudah jam 1 pagi. Berarti berapa jam itu ya? 3 jam. 2 jam, 3 jam. Naik, tapi naik terus. Jalannya itu nggak ada yang datar atau apa, jalannya itu terus naik terus. Yang dilewati sama. Tapi kita itu nggak sadar. Itu muter itu terus ketemunya itu lagi. Itu yang kedua atau 3 kali, 2 kali. Iya. Dan akhirnya kita menyerah. Ini bukan jalan kita, udah kita. Udah pasti udah percaya itu tuh udah. Iya. Udah ini udah bukan jalan kita, saya udah nyerah, udah capek, saya pengen balik ke base camp aja lah. Sudah pagi, sudah jam 1, mungkin besok kegiatan bisa disambung. Harapannya saya nyusulnya pagi aja gitu. Cuma pendamping saya minta, udah kita istirahat buka tenda di sini, di depan sana gitu ya. Di depan sana itu seperti jalan tapi agak lebar. Mungkin ukuran 4-5 meteran gitu luasnya. Ada space-nya buat buka tenda, mungkin 2 tenda muat lah gitu. Iya. Tapi yang bikin heran, terus pasang tenda tuh di situ. iya, yang langsung pasang tenda di situ. Kecapean apa segala macam, saya duduk
bantuin bikin tenda, saya duduk bikin kopi, sempat bikin kopi juga pakai kompor kecil itu. Kompor kecil karena saya bawa tabung gasnya, Iya. nggak bawa kompornya sudah naik. Kompor kecil itu. Iya. Itu saya bikin kopi, habis itu minum nyantai, ada tempat pohon tumbang, pohon lapuk itu, saya duduk di situ ngopi segala macam, diajak ayo istirahat besok kegiatan lagi gitu kan. Ya habis itu tidur. Yang bikin kagetnya waktu bangun tidur itu jam 6 lah, jam 6 jam 7 itu bangun tidur buka tenda, Iya. bawahnya itu langsung jurang. Pas buka tenda banget. Iya, tuh. langsung buka tenda, red gitu kan, Iya. itu langsung jurang. Iya itu langsung jurang. Misalkan kita tidur pagi hari kan gerak itu kan, Iya. nyemplung mungkin, itu bener-bener langsung jurang. Padahal semalam kan Iya. sempat duduk-duduk di Iya, sepi ya. iya benar. Dan pohon yang saya duduknya itu nggak ada di situ bekas saya bikin kopi cangkir itu nggak ada. Itu langsung semak-semak kayak jalan setapak tempat tenda aja itu. Itu seperti jalur pendakiannya. Kebetulan waktu itu pakainya tenda kecil buat 2 orang gitu. Oh, kalau jalannya itu memang jalur pendaki, cuman Iya. sampingnya itu udah langsung Jurang, dan itu nggak kelihatan dasar jurangnya, di bawahnya langsung pohon-pohon itu. Jadi misalkan kebuka kita nggak sengaja lari atau Iya. apa, udah wassalam. ya. Saya langsung teriak-teriak waktu itu Oh, karena pendamping saya belum bangun. Pak, astagfirullahaladzim, Pak, bangun, Pak. Ada apa? Ada, dikiranya ada macan atau ada apa gitu kan. Pak, lihat, Pak. Apa, lihat? Digetok. Oh iya. Ya udah mundur gitu. Kamu itu, dia tetap nyalain saya. Maksudnya gini, kamu itu kalau mau mendirikan tenda harus tahu tempat. Gitu. Padahal kita bikin tuh berdua. iya pasti kan. Iya. Kayak apa? Matok Matok kan, Iya. matok itu kan pasti butuh jarak kan. Iya. Kita tuh bikinnya berdua, aku sama bapak itu. Malamnya itu kan. Malamnya. Iya, aku sama Pak di sebelah sini ya, Pak tarik sebelah sini ya. Berdua itu. Pas bangun, kamu itu kalau bikin tenda harus lihat tempat. Kamu nggak bisa bikin tenda, gimana kamu? Itu sempat gitu. Hah? Iya Pak, minta maaf Pak. Hanya itu. Cuman kan di sini kan agak aneh ya. Iya. Tapi karena saya capek, saya kurang terlalu memikirkan itu. Cuma Udahlah tetap gitu, abaikan. Iya, saya abaikan aja dah. Yang penting saya fokus ke tujuan pertama, ke tempat camping itu, ke tempat diklat itu. Cuma tetap di sini tuh aneh. Dan anehnya lagi, badan itu nggak ada capek-capeknya, nggak ada rasa pegel apa segala macam, nggak ada. Terus pendamping yang tim SAR itu dia nggak ngerasain janggal gitu. Saya kira beliau paham, cuma tidak mau menceritakan ke saya karena mungkin biar saya tidak mentalnya tidak down, mungkin seperti itu. Takutnya kalau beliau menceritakan ke saya cerita ke tim, acara bisa selesai. Mungkin dalam kepala beliau seperti itu, dalam pikiran beliau seperti itu. Jadi tetap disimpan cerita itu sama beliau. Itu. Nah, selama dari jam 1 berarti kan Iya. pasang tenda sampai jam 6 itu kan itu tidur itu, bisa tidur itu atau ada Nggak bisa gangguan? tidur. Cuma liatin gini ya di atas, ya Allah, ini di tengah-tengah di mana? Ya Allah, aku pengen pulang. Intinya tuh saya pengen pulang, ketemu orang tua aja udah itu. Nggak bayangin kegiatan besok apa, makan apa, nggak ngebayangin. Pokoknya pengen pulang, ketemu orang tua. Udah itu aja, nggak bisa tidur. Tapi si tim SAR-nya Tidur, beliau ngorok tidur, nyenyak tuh ya. Iya. Cuma Mas Andi aja dia. Iya, ya gini aja. Semalaman berarti nggak tidur itu. Nggak tidur sampai pagi. Makanya saya bangun udah ada matahari itu, saya berani buka tenda itu karena saya tahu ini kondisinya belum aman, mungkin belum aman atau apa. Pagi itu nggak berani buka tenda karena cuacanya kan dingin banget waktu itu. Saya pakai jaket double, sampai jaketan double itu karena tendanya di atas bukan yang tenda yang full double layer itu, bukan.
jadi langitnya kelihatan kan itu kan. Oh, tenda yang cuma satu Iya. itu aja ya. Tenda kecil pokoknya itu, tenda paling darurat. Nah terus udah itu Habis itu udah kita packing turun ke base camp. Ya udah yuk kita turun ke base camp aja, ke base camp, balik lagi ke base camp yang awal yang malam itu. sebelum berangkat. Iya, yang sebelum berangkat. Habis itu dari itu sampai di base camp. Kalau di gunung itu kan ada Pak Lurah, Lurah Pak siapa saya lupa namanya itu. Itu kata masyarakat itu juru kunci. Nah begitu saya sampai di sana, itu saya tuh udah disambut sama mereka. Iya. Iya, ada bapak itu Pak siapa saya kurang saya lupa namanya itu. Iya. Tapi masih ingat betul itu. Beliau itu pakai sarung, pakai koko, pakai peci itu. Waktu saya turun, beliau tahu saya disambut sama ada masyarakat, ada 3 orang. Langsung disambut. Itu kenapa itu bisa Kurang paham. Saya kurang paham. Kayak saya nggak tahu. Pokoknya sepemahamanku itu berarti nih bapak pendampingku itu udah calling ke ke base camp, mungkin pakai Iya, HT itu. Iya. Cuma setauku HT kita tuh mati semua. HT kan ada 2. HT saya itu udah baterainya lowbat. Si bapak itu juga sama, pendampingku juga sama. Itu. Jadi tapi waktu udah mau sampai ke base camp, masyarakat itu tahu Pak juru kunci itu, saya sebut juru kunci, sama ada 3 orang tetangganya mungkin. Itu jemput saya, datengin, langsung salaman, peluk. Yang bikin aneh itu tangan saya dicium. Maksudnya cium tangan kita? Iya, tanganku dicium sama bapak itu. Hah? Ya kan saya merasa masih kecil waktu itu. Iya. Saya tarik tangannya. Ya saya nggak apa-apa kok Pak, ada apa Pak ini Pak. Iya. Saya kaget, ya kan, karena malamnya itu yang buat saya pikiran itu saya harus pulang, pengen ketemu orang tua. Iya. Ya kan, pikirannya kemana-mana ya kan. Wah ada apa ini kan? Ada apa Pak? Mas, assalamualaikum Mas. Mau dicium itu saya tarik tangannya. Langsung dirangkul, dibawa tas saya. Waktu itu dibikinin kopi hitam, Indomie, teh manis. Udah pokoknya dijamu pokoknya itu. Jamu kayak selamat datang itu. Kamu itu ini. Tapi belum cerita apa-apa. Kamu semalam kemana gitu, ditanya gitu sambil makan itu kan. Pak ini tadi malam nggak ketemu tempatnya. Oh iya nggak apa-apa Mas, dihabiskan dulu makannya. Beliau bilang seperti itu. Nah habis itu selesai, diminumlah kopi hitam tanpa gula. Pahit, harusnya pahit. Iya. Tapi itu enggak. Oh. Ya kan minum biasa. Bukan pecinta kopi pahit juga kan, Mas Andi? Sebenarnya pecinta kopi, cuma Iya. nggak biasa minum yang kopi tanpa gula. Oh iya. Tapi iya. bagiku biasa aja gitu kan. Oh iya Mas, alhamdulillah kopinya diminum tuh alhamdulillah gitu kan. Hah? Gimana Pak? Oh ya, jadi diceritain. Jadi gini Mas, ngapunten sak derenge gitu kan, mohon maaf sebelumnya. Beliau ngomong gitu ke saya. Pak ini ada apa Pak? Gitu kan. Pak ini ada apa Pak? Pikiran saya itu ada kabar buruk. Iya karena Iya. kejadian Pikiran saya itu harus pulang, harus ketemu orang tua waktu itu. Iya. Mas maaf, mohon maaf sebelumnya, ngapunten sak derene gitu kan si bapak itu. Ya ada apa-apa. Mas ini disukai oleh sosok di sana katanya gitu, kerajaan di sana disukai, mereka suka sama emas. Si bapak itu bilang seperti itu. Saya nggak paham, belum paham maksudnya itu di sana itu siapa, Iya, ada apa gitu. Connect ke sana ya. Belum connect sama sekali. Masih kayak, hah? Ya gimana Pak, maksudnya Pak kemana gitu. Tapi dijelaskan pelan-pelan. Mas, untung Mas selamat gitu, bisa pulang, diantar pulang gitu. Intinya merbabu sedang punya gawe katanya gitu. Itu maksudnya? Sedang apa sih, hajatan lah, mungkin perayaan atau apa gitu kan. Oh. Saya kurang paham waktu itu. Beliau itu ngomongnya seperti itu.
Jadi harus bener-bener yang oh ini kelihatan gitu. Jadi hilang atau apa baru aja setelah setahun setelah itu baru aku berpikirnya ke sana. Oh iya katanya nih aku ke dimensi lain, katanya aku diculik apa gitu. Jadi selama Mas Andi hilang itu nggak ngelihat sosok atau Enggak, sama sekali enggak. Justru berani, justru nggak ada panik, nggak ada ngalir santai aja, nggak ada rasa capek sama sekali, nggak ada. Padahal kan minum berat itu kan Iya. capek. Minum pun cuma sekali waktu itu. Kayak aku mikirnya karena malam hari dingin jadi nggak haus aja. Tetap saya mikirnya tetap logika. Orang segini aja nih 20 kilo aman lah. 20 kilo aman lah gitu kan. Nah dari base camp sampai ke Mas Andi pasang tenda itu pas waktu turun itu jauh. Jauh Ternyata itu jauh Di ternyata luar, jauh. Berarti Ngelewatin itu sampai ngelewatin pos 1 dan itu 1 jam lebih jalannya itu. Berarti dari base camp ke tempat kegiatan sama dari base camp ke saya mendirikan tenda itu Iya. itu bertolak belakang jauh itu. Mungkin 2 kali atau 3 kali perjalanan. Itu sudah mau setengah perjalanan ke Merbabu kayaknya itu. Oh, saya pulang itu, loh kok jauh ya Pak ya? Kok jauh ya Pak? Kok jauh ya? Bentar lagi turun udah. Bentar lagi udah turun. Itu instruktur saya tuh mencoba menenangkan saya. Oh iya mungkin karena supaya nggak panik ya. Ya, kayaknya beliau udah paham, udah paham. Cuma biar saya nggak panik, tetap pede, nggak apa-apa udah. Benar lagi sampai, gitu. Nggak kebayang sih. Saya kebayangnya ya setelah itu, jadi kayak nangis, merinding. Jadi kayak ada teman-teman yang mau naik ke gunung, ya enggak ah. Ayo ini ke gunung Lawu, ke gunung ini ayo daki. Ah enggak ah. Udah sekarang bukan trauma tapi mending enggak ah.